Halo sahabat Qurani Marim yang terkasih, jumpa lagi dengan saya Pastor Yos Fernandes Mamatus dalam Renungan Harian Senin 16 November 2020. Apa kabar? Saya berharap Anda semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu bab 1 ayat 1-4, dilanjutkan bab 2 ayat 1-5a. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang akan segera harus terjadi. Maka ia mengutus malaikatnya untuk menyatakan semuanya kepada Yohanes hambanya. Yohanes telah memberi kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah orang yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada kini, dulu, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus menyertai kalian. Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Dia bersabda, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri rasul, padahal mereka bukan rasul. Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Engkau tetap tabah dan sabar. Engkau menderita oleh demi namaku dan tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang kau lakukan semula. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35-43. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sahabat Qurani Marum yang saya cintai, Injil hari ini kembali mengingatkan kita untuk selalu dan senantiasa berseru kepada Tuhan, meski situasi dan keadaan sekitar seolah mengatakan kepada kita untuk diam dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya berseru kepada Tuhan. Dalam Injil hari ini kita mendengar kisah seorang pengemis buta yang berseru-seru pada Tuhan. Ia memohon belas kasihan dari Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, orang itu adalah orang yang sangat menderita. Ia pengemis dan ia buta. Praktis seluruh hidupnya tergantung dari belas kasihan
orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ketika mendengar bahwa ada Yesus, ia berseru dan berteriak memohon belas kasihan dari Yesus. Orang yang ada di sekitarnya menyuruhnya diam, tetapi ia semakin kuat berseru. Dan akhirnya Yesus mendengar dan meminta agar orang-orang membawa si pengemis buta itu ke hadapannya. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun perlu memiliki semangat seorang pengemis buta tersebut. Mengapa? Karena tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa selain berharap dan bergantung pada belas kasihan dan kerahiman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan selalu ada di dekat kita, dan berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan datang menolong kita. Mohonlah belas kasihan dan kemurahan serta kerahiman dari-Nya. Jangan pernah berhenti berseru hanya karena situasi-situasi sekitar yang seolah menyuruh kita untuk diam dan menyuruh kita berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Telinga Tuhan selalu terarah pada seruan setiap orang yang menaruh seluruh harapan dan hidupnya dalam tangan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini sekaligus mengingatkan kita untuk selalu tekun berdoa kepada Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Kita ini adalah pengemis buta yang mengharapkan belas kasih Tuhan, yang hidup oleh belas kasih Tuhan. Tidak baik kalau kita berlagak kaya di hadapan Tuhan, berpikir bahwa kita bisa tanpa Tuhan, berpikir bahwa kita mampu melakukan apapun yang kita mau tanpa Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita adalah pengemis buta yang membutuhkan bantuan, rahmat, dan pertolongan dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga semakin hari kami semakin mampu menyadari bahwa kami bukanlah apa-apa, bahwa kami tidak mampu apa-apa selain oleh karena belas kasih, kemurahan, dan kerahiman-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa menyandarkan hidup kami dalam tangan penyelenggaraan-Mu yang ilahi. Bantulah kami untuk selalu menaruh harapan hidup kami kepadamu. Dikaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.